Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat, sobat-sobat YouTube yang saya hormati, sedekah merupakan amal kebaikan yang sangat besar faedahnya. Tapi walaupun begitu, tidak semua orang mampu bersedekah. Apalagi sedekah harta, karena urusan sedekah ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi ini urusan hati. Seseorang mampu bersedekah itu karena dorongan hati yang sudah tersentuh dengan hidayah Allah, berupa hati yang lunak dan rasa peduli akan pentingnya sedekah. Bahkan orang yang rajin ibadah pun tidak semua mampu untuk bersedekah. Walaupun hanya sekedar senyum ramah tanpa harus pakai biaya, itu pun tidak gampang. Banyak yang tidak mampu, apalagi sedekah harta. Orang banyak yang mampu sholat tahajud, orang banyak yang mampu puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tapi untuk bersedekah banyak yang tidak mampu. Itulah saking luar biasanya amal kebaikan yang disebut sedekah. Bahkan orang yang sudah meninggal pun, yang berada di alam kubur, mereka berharap memohon kepada Allah ingin dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya 1 menit. Nah, apa yang mau dilakukan oleh mereka kalau seandainya dikembalikan lagi ke dunia? Jawabannya yaitu mereka akan sedekah. Nah, kenapa sedekah? Karena sedekah faedahnya bisa dirasakan langsung sejak dari alam kubur, dan itu sangat dibutuhkan sekali oleh mereka yang sudah meninggal. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat, sobat-sobat YouTube yang saya hormati. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia ini? Apakah perlu melakukan sedekah? Jawabannya sangat perlu. Bahkan bersedekah merupakan suatu kebutuhan. Kita butuh bersedekah. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tetap bersedekah. Karena selain pahala, ternyata sedekah juga bisa membuat doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam tausiahnya tentang sedekah. Syekh Ali Jaber memberikan rahasia yang tersembunyi di balik sedekah tersebut, yaitu apabila kita sedang bersedekah atau setelah bersedekah, jangan lupa berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, dengan berkah sedekah ini kabulkanlah hajatku." Nah, ini sangat penting bagi siapa saja yang mempunyai hajat, atau yang mempunyai masalah, atau yang mempunyai penyakit yang ingin sembuh, atau ingin terbebas dari masalah hutang, masalah rumah tangga, atau hajat apa saja. Berdoalah, sampaikan hajat tersebut kepada Allah ketika kita sedang bersedekah atau setelah bersedekah. Sebagai contoh, misalnya kita akan bersedekah ngasih uang untuk fakir miskin, kita berniat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sedekah uang ini untuk fakir miskin ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan dengan berkah sedekah ini, kabulkanlah hajatku. Ya Allah, saat ini saya punya hutang yang sangat sulit terbayar. Dengan berkah sedekah ini, mudahkanlah saya untuk membayar hutang-hutang saya. Mudahkanlah saya untuk mendapatkan uang supaya saya bisa membayar hutang-hutang saya. Jangan sampai nunggak, jangan sampai telat, dan semoga hutang-hutang saya ini bisa lunas dalam waktu secepatnya. Amin. Nah, itu contoh munajat kita kepada Allah ketika bersedekah. Atau bisa juga munajat itu kita panjatkan ketika sesudah sedekah. Misalnya kita sudah bersedekah kepada fakir miskin dan kita pulang ke rumah, terus kita berdoa di rumah, apapun hajatnya diawali dengan ucapan, "Ya Allah, dengan berkah sedekah yang saya sampaikan tadi kepada fakir miskin, kabulkanlah hajatku."
Nah, setelah itu silahkan berdoa, sampaikan hajatnya kepada Allah, jangan khawatir. Allah punya kekuasaan dan keajaiban yang tidak terbatas. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka jadilah. Untuk itu, siapapun yang mempunyai hajat atau masalah atau punya kebutuhan mendesak apapun, semoga Allah mengabulkannya. Semoga Allah menolongnya dengan berkahnya sedekah yang kita lakukan tersebut. Amin. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat, sobat-sobat YouTube yang saya hormati, demikianlah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, serta di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.